Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur hari ini memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya sekali lagi. Oleh karena itu sebelum kita belajar, mari kita meminta pertolongan dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur atas kasih setia dan pertolongan Tuhan yang tiada hentinya dalam hidup kami. Bahkan ketika hari ini kami diberikan kesempatan mendengar firman-Mu, kami sungguh bersyukur atas itu. Dan tolonglah kami supaya kami juga memahami apa isi hati Tuhan, dan berikanlah kami kekuatan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Banyak orang bertanya, apa artinya tinggal di dalam Tuhan? Ada juga yang bertanya, apa artinya menempel terhadap Tuhan? Maka ketika kita membahas bagian ini, pasti kita secara langsung teringat kepada perkataan Yesus mengenai pokok anggur. Pokok anggur itu menceritakan bahwa anggur itu akan berbuah jikalau ranting-rantingnya itu menempel kepada batang dari anggur ini. Jikalau ia tidak menempel, maka dia tidak akan menghasilkan buah. Dan kita ketahui juga bahwa batang anggur ini melambangkan Yesus sendiri, dan kita semua yang percaya adalah ranting-rantingnya. Dan jikalau kita tidak menempel kepada Dia, maka kita tidak akan dapat menghasilkan buah. Maka kita sampai kepada bagian yang akan kita bahas hari ini, yaitu tinggal di dalam Tuhan atau berada di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita semakin memahami bahwa apa artinya itu semua. Dikatakan di sini barang siapa menuruti segala perintahnya. Berarti orang yang tinggal di dalam Tuhan adalah mereka yang mengerjakan atau melakukan perintah Tuhan. Dan tentu kita tahu apa perintah Tuhan. Hanya ada dua, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan tidak mungkin kita bisa menjelaskan semua apa yang Tuhan inginkan saat ini, karena itu begitu banyak. Tetapi intinya semua yang Tuhan inginkan itu hanya dua, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan mengasihi Allah berarti kita mengasihi ciptaannya, mengasihi apa yang menjadi kehendaknya, melakukan kebenaran, mencintai firman. Tentu itu adalah bukti mengasihi Allah. Mengasihi sesama, tentu kita tidak mau berkata kasar, kita tidak mau berbohong, kita tidak mau membunuh, dan sebagainya. Intinya adalah orang yang menempel kepada Tuhan adalah mereka yang mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Selanjutnya, katanya bahwa bagaimana caranya kita melihat seseorang itu apakah tinggal di dalam Tuhan atau tidak. Maka caranya ialah lihatlah bagaimana hidup mereka. Apakah mereka berjalan sesuai dengan kebenaran atau tidak. Soalnya di sini dikatakan barang siapa menuruti segala perintahnya. Berarti ia tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam dia. Kenapa dikatakan Allah tinggal di dalam kita orang yang melakukan kehendak Tuhan? Karena sesungguhnya kita tidak mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan jikalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Karena pada dasarnya kita semua sangat suka untuk menyenangkan diri, mencari keinginan diri, mencari kepuasan diri, dan tidak suka dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga mengapa bisa orang menuruti perintah Tuhan? Artinya Tuhan sendiri yang tinggal di dalam dirinya yang menguatkan dia untuk melakukannya. Maka penting bagi kita untuk memikirkan hal ini dan berkata kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku untuk melakukan kehendak-Mu dan tinggallah di dalamku. Karena kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Intinya kita harus meminta kepada Tuhan supaya Ia sendiri yang menguatkan kita. Selanjutnya dikatakan juga, dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita ingat ketika Yesus naik ke surga, Ia berkata bahwa Ia akan memberikan Roh-Nya kepada setiap orang yang percaya. Maka kita semakin memahami bahwa ternyata apa yang dijanjikan oleh Yesus itu sudah digenapi, yaitu Roh Kudus sudah tinggal dalam hati setiap orang percaya.
Bagaimana caranya kita tahu bahwa dia sudah ditinggali oleh Roh Allah atau Roh Allah sudah berdiam dalam hatinya? Kita akan melihat bagaimana ia hidup. Roh Allah akan menuntun kepada kebenaran, maka dia akan berjalan dalam kebenaran. Kita tidak percaya dengan apa yang terjadi di fenomena zaman sekarang. Banyak gereja yang katanya dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana mereka di sana berteriak-teriak, dan banyak juga yang terjatuh, pingsan, dan tidak tahu kenapa mereka mengatakan itu Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kepada kebenaran, itu kata firman Tuhan. Dan jikalau mereka dituntun oleh kebenaran, maka mereka akan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi, kalau kita ingin mengetahui bagaimana caranya seseorang itu ada Roh Kudus atau tidak, jangan lihat dari fenomena, jangan lihat hanya dari sekedar dia bisa berbahasa roh, atau dia bisa menyembuhkan, atau dia bisa berdoa panjang lebar, bukan itu. Tetapi apakah dia mengerjakan kebenaran, apakah ia juga menyampaikan kebenaran, dan apakah dia setia mengikut Tuhan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dan memikirkan apakah sebenarnya Roh Tuhan itu sudah ada dalam diriku atau belum. Firman Tuhan berkata jangan cepat-cepat untuk mengatakan bahwa itu Roh Tuhan, dan kita harus menguji apakah itu Roh Tuhan atau bukan. Kiranya Tuhan menolong kita dan menguatkan kita supaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Bapa dalam surga, kami sudah memahami apa maknanya tinggal di dalam Tuhan. Maka hari ini kami mau meminta pertolongan-Mu dan belas kasihan-Mu, tolonglah tinggal dalam hati kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin.